Pada video kali ini Bapak akan membahas terkait dengan materi bab 7 yaitu pada garis dan sudut. Lebih tepatnya kita akan membahas terkait dengan memahami hubungan antara titik dan garis. Jadi untuk mengawali anak-anak wajib dulu paham terkait dengan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran, bahwa anak-anak dapat menjelaskan hubungan titik, garis, dan bidang dan perbandingan ruas garis serta menentukan solusi dari masalah tentang perbandingan ruas garis. Oleh karena itu, dalam hal ini materi pada pertemuan hari ini Bapak khususkan hanya mempelajari terkait dengan konsep titik, garis, begitu ya, serta bagaimana hubungannya. Kita awali dari sebuah pertanyaan anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud dengan titik dan garis? Nah, titik itu merupakan sebuah benda geometri dalam pikiran yang tidak memiliki ukuran. Jadi titik ini disimbolkan anak-anak, disimbolkan dalam simbol noktah atau seperti ini simbolnya. Kemudian untuk istilah penamaan titik itu menggunakan huruf kapital, jadi tidak sembarangan. Huruf kapitalnya boleh bisa dari A, B, C, D, sampai Z begitu, tidak masalah. Nah, jadi kalau mungkin digambarkan titiknya, contohnya seperti ini anak-anak. Ada ini titik A, kemudian ada titik B, misalkan lagi titik Q begitu, titik P, dan seterusnya. Berikutnya, garis. Nah, garis ini unik anak-anak, bahwa garis itu merupakan suatu objek geometri ya yang terbentuk dari ini anak-anak tak berhingga titik yang saling berhimpit. Jadi kalau ada titik yang sangat banyak itu saling berhimpit, maka otomatis akan membentuk yang namanya garis. Nah, garis ini tidak memiliki ujung dan pangkal anak-anak. Ya. Kemudian dari itu penamaan garis. Nah, untuk penamaan garis itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan dua buah huruf kapital. Misalkan seperti huruf AB, PQ, RS, dan mereka itu dituliskan berpasangan, tidak boleh lepas. Lalu yang kedua dengan menggunakan huruf kecil. Ya, jadi ingat huruf kecilnya itu satu buah huruf kecil saja. Bisa K, M, N, R, dan seterusnya. Untuk contohnya bagaimana? Ini perhatikan contoh garis AB atau garis M yang Bapak buat. Jadi garis AB ataupun garis M ini itu tidak berujung, ya, tidak memiliki pangkal. Mereka bisa diperpanjang sampai batas yang tak berhingga. Makanya dalam hal ini disimbolkan dengan tanda panah. Ya, begitu untuk lebih lengkapnya terkait dengan garis. Nah, berikutnya ada hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis ada dua buah hubungan. Yang pertama, ada istilahnya hubungan titik yang berada pada garis. Nah, mereka titik dan garis itu saling bertemu, ya, saling berhimpit begitu bilangnya. Misalkan ini ada titik P, ya, kemudian ada garis K, ya, mereka itu saling bertemu. Nah, berbeda halnya dengan kondisi yang kedua, ada titik yang di luar garis. Jadi titiknya tidak berhimpit atau tidak bertemu dengan garisnya. Ini misalkan ada titik M. Nah, ini garisnya garis L. Mereka tidak saling bertemu. Yang terakhir, hubungan antara dua buah garis. Ada tiga kondisi kalau kita bicara hubungan antara dua buah garis. Yang pertama, ada kondisinya dua buah garis dinyatakan dengan sejajar. Ya, sejajar jika apa? Jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan, jadi tidak bertemu. Contohnya, ini contoh yang pertama. Ada garis K yang berwarna biru dan garis L yang berwarna merah. Garis K dan L tidak saling bertemu, sehingga mereka disebut dengan istilahnya sejajar. Yang kedua, dua buah garis dinyatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Ya, titik persekutuan ini disebut dengan titik potong. Contohnya bagaimana? Ini ya gambar yang B. Nah, gambar yang B ada garis K yang berwarna biru dan garis L yang berwarna merah saling bertemu di suatu titik. Ini misalkan ya titiknya, kita ambil saja titik ini misalkan titik P. Ya, titik P itu merupakan pertemuan antara garis K dan garis L.
Dan yang terakhir ada istilahnya dua garis yang saling berhimpit. Saling berhimpit kondisinya seperti apa? Ya, jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Kalau berpotongan hanya ada satu buah titik persekutuan, tetapi kalau berhimpit ada banyak titik persekutuannya. Contoh gambarnya seperti apa? Yang ini ya, yang C. Yang C ini ada garis K dan garis L. Nah, mereka itu saling menindih, saling berhimpit, sehingga kalau diambil persekutuannya akan sangat banyak. Ya. Oke, begitu untuk pertemuan hari ini anak-anak, silahkan dipelajari baik-baik konsepnya.